Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita tetap dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang SKI kelas 9 yang bertemakan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Ferry Nur Salim. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam Unisnu Jepara. Pada tema kali ini yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia, pastinya muncul beberapa pertanyaan. Kali ini saya akan mengulas pertanyaan seputar tema tersebut. Yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Bagaimana sih latar belakang masuknya Islam di Indonesia itu? Ada beberapa hal yang melatar belakangi disebarkannya agama Islam di Indonesia. Yang pertama, yaitu adanya kewajiban para dai untuk menyebarkan agama Islam. Setiap orang Islam diperintahkan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, sehingga banyak mubalik yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Yang kedua yaitu adanya pedagang-pedagang Arab yang mengadakan hubungan dagang dengan pedagang Indonesia. Di samping berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Nah, Islam sendiri datang ke Indonesia diklasifikasikan menjadi dua periode, yaitu periode pertama pada abad ke-7 sampai 12 Masehi dan periode kedua yaitu pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa sih agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam? Nah, sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia adalah penganut agama Hindu dan Buddha. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan budaya berupa candi, prasasti, tempat ibadah, kuil, dan lain-lain. Dalam hal kepercayaan, bangsa Indonesia menganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan politisme. Perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia pada awalnya sangat maju karena didukung oleh para penguasa kerajaan yang ada pada waktu itu. Misalnya kerajaan Hindu Majapahit di Jawa, kerajaan Buddha Sriwijaya di Sumatera, dan kerajaan Hindu Kutai di Kalimantan. Siapa sih golongan pembawa dan penerima agama Islam itu? Nah, golongan pembawa agama Islam di Indonesia adalah kaum pedagang. Para pedagang itu datang dan berdagang di pusat-pusat perdagangan yang ada di pesisir. Malaka merupakan pusat transit para pedagang yang di samping itu benar-benar di sekitar Malaka seperti Perlak dan Samudra Pasai juga didatangi para pedagang. Mereka itu tinggal di tempat-tempat tersebut dalam waktu yang lama untuk menunggu datangnya angin musim. Pada saat menunggu inilah terjadi pembauran antara pedagang dari berbagai bangsa serta antar pedagang dengan penduduk setempat. Nah, pada saat itu terjadilah kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, bahkan agama. Bukan hanya melakukan perdagangan, juga bahkan menjadi asimilasi melalui perkawinan. Nah, selain kaum berdagang, kaum mubalik atau guru agama juga datang untuk mengajarkan dan menyebarkan agama Islam. Bagaimana sih cara masuknya Islam ke Indonesia itu? Nah, masuknya Islam ke Indonesia itu dengan meliputi berbagai cara. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Selain berdagang, orang Arab, Persia, dan India juga mempunyai tugas menyebarkan agamanya kepada orang lain. Yang kedua yaitu melalui jalur sosial atau perkawinan. Para pedagang banyak menikahi wanita pribumi dan sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi dimintai mengucap syahadat sebagai tanda untuk menerima Islam sebagai agamanya. Nah, dari proses perkawinan ini lambat laun terbentuk perkampungan Muslim. Yang ketiga yaitu melalui pengajaran atau pendidikan. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga dilakukan melalui pendidikan.
yaitu melalui pondok pesantren yang dilakukan dan diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai dan ulama-ulama. Yang keempat yaitu melalui jalur tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai kebersamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Sehingga agama Islam sebagai agama baru mudah dimengerti dan diterima. Ajaran mistik ini masih berkembang di abad ke-19 Masehi, bahkan sampai di abad ke-20 Masehi. Yang selanjutnya yaitu melalui kesenian. Masuknya agama Islam melalui kesenian ini yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang kulit. Nah, tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang ini yaitu Sunan Kalijaga. Dan yang terakhir melalui jalur politik. Yang selanjutnya yaitu apa sih bukti masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-7, 11 dan 13 Masehi itu? Yang pertama yaitu adanya perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Yang kedua yaitu adanya penemuan makam Fatimah binti Maimun yang wafat pada tanggal 7 Rajab 475 Hijriah atau 1082 Masehi di lereng Gresik. Dan yang ketiga yaitu adanya penemuan batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Sumatera Utara yang berangka tahun 1297 Masehi atau 676 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu apa sih faktor penyebab agama Islam cepat berkembang di Indonesia itu? Nah, faktor penyebab agama Islam cepat berkembang di Indonesia yang pertama yaitu ajaran Islam merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, disebarkan dengan cara damai tanpa paksaan. Yang ketiga, dalam penyampaiannya disesuaikan dengan keadaan penduduk setempat. Yang keempat, berkurangnya pengaruh agama Hindu dan Buddha. Yang kelima, syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keenam yaitu agama Islam tidak mengenal kasta. Yang ketujuh yaitu upacara keagamaan Islam sangat sederhana. Dan yang terakhir yaitu sifat bangsa Indonesia yang ramah dalam memberi peluang untuk lebih erat bergaul dengan bangsa lain. Mungkin itu sekilas tema sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.